Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mohon maaf, saya kalau malam Sabtu kedua saya itu habis maghrib ngajar di Matraman. Jadi sebaiknya untuk giliran saya jangan di malam Sabtu kedua. Ya, kasihan jamaah kayak begini. Jadi saya udah ngebut dari jadi takut ngebut terus, takut kepleset kan gitu. Makanya sebaiknya saya di malam Sabtu pertama atau malam Sabtu ketiga, keempat, kelima enggak masalah. Ya. Kalau kedua saya di Matraman, kalau keempat saya di Barawabadak. Kalau pertama dan ketiga saya di Baitur Rahman. Jadi dekat kan? Baik para jemaah sekalian, langsung saja kepada materi. Malam hari ini saya membaca hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tak termaktub di dalam Al-Qur'an, akan tetapi disampaikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang saya baca ini Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah, nasihat-nasihat yang diambil dari hadis qudsi, di mana nasihat ini, kitab ini dikumpulkan, ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibnu Hamad Al-Ghazali, yang dijuluki dengan Imam Al-Ghazali. Yang saya baca pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Ya Pak, di dalam Al-Qur'an itu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bisa ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan khusus orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas lebih umum, itu berlaku semua manusia. Kaifa raghibtum fid dunya faniyah zailah. Bagaimana engkau terlalu mencintai dunia yang fana dan tidak kekal. Dunia ini fana, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi. Dunia ini sedikit. Dunia ini sementara. Ya Pak? Kalau dibandingkan dengan akhirat. Namun kadang-kadang kita ini selalu mengutamakan yang tidak abadi, mengutamakan yang sementara, lebih tertarik kepada yang sifatnya tidak sementara. Kita meninggalkan yang abadi, itu akhirat. Dunia ini tak abadi. Pak, ganteng abadi? Cantik abadi? Enggak. Ini bapak dulu masih mudanya gagah, ya kan? Jangan gitu. Udah sepuh ya lain, beda, ya kan? Udah sepuh, artinya enggak abadi. Cantik juga tidak abadi, walaupun pakai plastik semuanya.
pipi plastik, hidung plastik, ya kan? Bibir plastik. Giliran ada orang bakar sampah dekat, cute semuanya. Wahayatun munqati'ah, tidak abadi semuanya. Hayatun munqati'ah maksudnya kehidupannya terbatas. Enggak ada kehidupan di dunia yang abadi, enggak ada. Semuanya raja mati, pejabat mati, orang kaya mati, orang miskin presiden, wakil presiden mati. Itulah kehidupan dunia. Fa inna lit-ta'iina al-jinan. Namun orang yang selalu memperhatikan kehidupan akhirat, makanya kita Pak, hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu akhirat yang akan disediakan oleh Allah. Kadang-kadang kita ini pengetahuan tentang akhirat itu lebih sedikit dari pengetahuan tentang dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lit-ta'iina, bagi orang-orang yang taat, al-jinan itu surga, bermacam-macam surga. Surga itu ada kelas-kelas Pak. Ada kelas kayak hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada losmin, ada bintang 5. Ya kan Pak? Bapak-bapak mau surga VIP atau yang biasa-biasa saja? Hah? Mau yang VIP atau yang biasa-biasa saja? Kayaknya enggak semangat sampai masuk surga. Neraka mau? Kayaknya semangat. Mau yang VIP atau yang biasa-biasa? Yang VIP. Yang VIP. Masuk surga males sampai ini. Ya Allah, diajak yang VIP enggak mau kayaknya. Udah Pak Ustadz, yang penting saya masuk surga biar di emperan. Surga mau emperan. Yang VIP yang kelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa dipesan mulai sekarang. Kalau kita mau ke Bali aja, pesen hotel, tek kita tinggal ketik, kirim, transfer, nanti datang sudah dijemput di Bandara Ngurah Rai. Ada pejabat dari hotel, ada petugas dari hotel. Begitu juga surga. Pesan mulai sekarang yang VIP, santuni anak yatim, sayang sama anak yatim. Kata Rasul, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha. Pesan sudah kelas VIP sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru masuk sudah ada bidadari yang nyambut. Bapak siapa? Pak siapa namanya? Pak Selamat ya. Oh iya, pesan VIP ini. Ayo mari Pak. Ini bidadari sudah disiapkan. Pilih yang mana. Kayak gitu. Yadkhuluna min abwabiha as-saminah. As-samaniyah. Nanti akan masuk orang-orang yang taat itu dari 8 pintu. Jadi ada 8 gate Pak. Tahu gate? Gate itu pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan, ya Pak? Ada pintu apa? Rayyan itu untuk orang puasa, yang puasa. Ada 8 pintu. Nanti akan masuk, pilih pintu yang mana. Fi kulli jannatin sab'una alfi raudhah. Setiap surga itu
ada 70.000 taman. Pak. Oh, banyak banget Pak Ustaz. Ya, kata dalam Al-Qur'an kan jelas banget ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepat-cepatlah engkau ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, disiapkan surga, arduha, luasnya, as-samawat wal ard, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Coba lebarkan. Makanya tamannya 70.000 taman. Fi kulli raudatin sab'una alfa qasrin. Setiap taman itu ada 70 istana minal yakut, dari yakut istananya. Yakut itu adalah sejenis batu mulia. Ada yang mengatakan bahwa yakut itu safir kuning, blue safir yang kuning. Fi kulli qasrin sab'una alfi darin minaz zamrud. Setiap istana itu ada 70 rumah, rumahnya dari zamrud. Tahu Pak batu mulia yang namanya zamrud? Ada batu mulia itu, ada blue safir, ada ruby, ada zamrud, ada kit macam-macam. Kalau akik itu nggak ada di surga, akik. Walaupun bacan nggak ada. Fi kulli darin sab'una alfi baitin minad dhahabil ahmar. Setiap rumah itu ada 70.000 rumah terdiri dari emas merah. Ya Allah. Emas merah. Kalau emas kan kuning Pak ya. Tapi di surga emasnya merah. Fi kulli baitin sab'una alfi maksuratin minal fiddatil bayda. Nanti dari setiap rumah itu ada istana kecil daripada bayda, al-fiddah itu daripada perak. Fi kulli maksuratin sab'una alfi ma'idatin minal ghibr. Setiap rumah itu, istana itu ada 70.000 meja makan. Meja makan Pak. Ala kulli ma'idatin sab'una alfi suhfatin minal jawahir. Setiap meja makan itu ada 70.000 piring dari jawahir. Jawahir itu dari mutiara. Fi kulli safhatin sab'una alf launin minat ta'am. Di setiap meja itu ada 70.000 macam makanan. Makanan surga itu Pak, buah surga itu setiap makanan rasanya 70 rasa. Dimakan hari enak, besok lebih enak, gak ada bosan. Ya Pak ya. Kalau di dunia kan bosan kan. Sampean senangnya sop buntut pakai sate. 7 hari sop buntut pakai sate kan. Bisa-bisa ya bosan, bisa-bisa sampean setruk. Di dunia ya, begitu. Di surga nggak ada stroke. Ala kulli saririn sab'una
ala ini haula kulli maksuratin sab'una alfi saririn minadh dhahab al-ahmar. Nanti setiap istana itu ada 70.000 dipan. Sarir itu tempat tidur, Pak. Minadh dhahabil ahmar, dari emas merah. Ala kulli saririn sab'una alfi firashin minal harir wal istibrak. Setiap tempat tidur itu 70.000 firash. Firash itu kasur, Pak. Min harir, dari sutra. Haula kulli saririn sab'una alfi nahrin. Pak, di sekeliling tempat tidur itu ada 70.000 sungai. Min ma'il hayah, airnya itu ma'ul hayah namanya. Sekali minum di sungai itu, orang itu tidak akan mati selamanya. Makanya orang itu kalau sudah di surga abadi selamanya. Fisiknya, umurnya 33 tahun, enggak tua-tua. Kalau di dunia ini penyakit yang paling takuti, yang enggak bisa dihindari penyakit itu dua. Satu, penyakit tua. Yang kedua, mati. Ya. Apalagi ibu-ibu paling takut tua. Sama, kita semuanya takut tua kan? Coba sampai dipanggil laki-laki, tersinggung enggak? Singgung. Walaupun sudah aki-aki. Kenapa? Takut tua. Apalagi dibilang, udah bau tanah. Tambah kesinggung. Jadi di surga itu ada ma'ul hayah, air kehidupan, setiap diminum abadi. Wal laban, ada sungai susu. Wal asal, ada sungai madu. Wal khamr, ada sungai arak. Kalau arak di dunia diminum kan teler, di surga enggak, enak. Surga di dunia minum mainom teler, ya kan? Topi miring diminum teler, AO diminum teler. Makanya dulu itu ada lagu Awara itu, sungai madu dan susu, tilam sutra berbulu, itu surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Ingat lagu itu? Masih tahun 78, enggak ingat berarti. Tahun 78 belum lahir kan? Lahir tahun berapa? Sampean? Hah? 74 udah ingat. Pak Selamat umur berapa? Hah? 72. Saya baru 49. Sungai kan ada begitu. Api panas membara yang tiada bandingnya, itu neraka tempat insan yang penuh dosa, yang penuh dosa. Bagus lagu-lagu dulu itu ada nasihat. Berbahagialah wahai manusia yang selalu beriman bertakwa, pintu sorga terbuka untukmu. Yang meninggal semua. Pintu sorga
terbuka untukmu sebagai balasan amal baikmu. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan disiksa di neraka, api yang membara membakar pantatnya. Ya, nanti manusia itu dibakar, yang tidak terbakar cuman ada di pantatnya itu, ujung pantatnya itu yang enggak terbakar. Kullama nadidat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqal adab. Tapi dibakar enggak mati. Kullama najidat juluduhum, kalau sudah matang, sudah hangus, diganti kulit baru. Baddalna juludan ghairaha. Setelah diganti kulit baru, dibakar lagi, ganti lagi, dibakar lagi. Kenapa? Liyadzuqal adab, agar merasakan pedihnya siksa. Kalau langsung hangus mati enak. Di neraka itu disiksa terus gak mati-mati. Na'udzubil, makanya para ulama dulu, Imam Syafi'i itu kalau sudah membaca ayat siksa langsung gemeter, nangis. Kalau dibacakan ayat-ayat tentang surga tersenyum. Kita dibacakan ayat-ayat tentang neraka, thayyib, thayyib, Allah, Allah, Allah. Ya kan? Nggak ngerti. Iya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, diceritakan, disampaikan kepada hamba-hambanya bahwa orang-orang yang taat itu disiapkan oleh Allah seperti yang dibaca ini dalam diskusi ini. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Fi wasati kulli nahrin sab'una alfa launin minas simar. Setiap sungai itu ada 70.000 macam buah. 70.000, Pak. Sekarang sampean sebutin buah di dunia ini, paling mampu sampean jemputnya 100 macam. 70.000 macam. Makanya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu. Ketika mereka itu diberikan rizki daripada buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Oh, ini buah-buahan yang kami apel tapi beda rasanya dengan apel dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan buah yang ingat dulu sama dengan dunia itu, tapi rasanya beda. Buah di surga itu, Pak, wa kutufuhu adaniyah, metiknya dekat. Kalau di dunia kita mau rambutan rapiah, harus naik ke atas, harus pakai gala, ya kan? Apalagi duren, pengen jatuhan harus nunggu. Kalau enggak naik ke atas, bisa-bisa jatuh. Wa kutufu hadaniyah. Karena apa? Karena batangnya di atas, buahnya di bawah. Enak kan, Pak? Di dunia ada enggak buah seperti itu? Batangnya di atas, buahnya di bawah, ada? Ada? Singkong. Ada, Pak? Di dunia ini ada. Buah surga itu ada. Batangnya di atas, buahnya di bawah. Kalau dimakan buah surga itu melek merem. Enak itu melek merem. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak punya buah surga semua? Kok di rumah? Ada di sampean.
batangnya di atas, buahnya di bawah. Makanya kalau itu dimakan nggak paham sampean, loading sampean itu. Jawabannya nggak paham. Belum ketawa, belum paham dia. Belum paham dia, ya kan? Ya kan? Belum paham. Hah? Ya. Fi kulli baitin sab'un alfi khaymatin minal arjuan ala kulli firasin hawra minal huril ain. Setiap dipan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang bermata cantik. Baina yadayha sab'una alf wasifatin ka'annahunna baydun maknun. Di tangan mereka itu sudah siapkan suguhan kepada ahli surga. Ala ru'si kulli qasrin sab'una alf kubbah. Setiap istana itu ada 70 kubah. Fi kulli kubbatin alfuna hadiyatin minar rahman. Setiap kubah itu ada 1000 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kita lihat di dunia, tak pernah terdengar di dunia, dan tak pernah terdetik dalam hati kita. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan, macam-macam buahan yang kamu mau pilih. Wa lahmi tairin mimma yashtahun, dan daging burung. Ya Pak, ternyata yang ada di dalam Al-Quran ini daging burung Pak. Bukan daging kambing. Sampai pernah makan burung dara? Pak, enak enggak? Enak kan? Enak. Makanya ada dalam Quran walah mitairin mimma yashtahun wa hurun ain, dan bidadari yang bermata jeli. Dan bidadari itu kalau sudah melihat kepada pasangannya enggak pernah berpaling kepada orang lain. Cintanya selalu kepada pasangannya. Enggak seperti di dunia. Banyak cinta palsu. Cinta apa? Bukan cinta karet. Ada cinta ketok mijik. Cinta palsu, bertepuk tangan sebelah. Kamtsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang kita ketaatan yang kita lakukan di dunia. Di surga itu la yamutun, tidak mati. Wala yahramun, tidak tua. Wala yahzanun, enggak ada susah. Sekarang kan kita bersedih, ya kan Pak ya? Di dunia. Kenapa bersedih? Melihat saudara kita dibantai di Palestina, di jalur Gaza oleh Israel, oleh Yahudi. Sedih. Gak ada sedih di surga. Wala yasumun, gak ada puasa, gak ada sholat. Wala yusalliun, gak ada sholat. Sholat tuh di dunia, ya Pak. Wala yamradun, gak ada sakit. Kalau sekarang sini sakit asam urat, sakit darah tinggi, kolesterol, bengek. Di surga gak ada sakit. Wala yabulun, gak kencing. Gimana Pak Ustaz, nahan kencing sakit kan? Makanan yang dimakan jadi keringat. Keringatnya wangi. Gak pakai deodoran, gak usah. Sudah wangi. Karena kotor kencing itu. Karena kotoran depan belakang itu kotor, gak ada kotoran di surga. Di surga gak ada ludah. Di surga gak ada belek.
Di surga gak ada ingos. Ya Pak. Wala yataghawatun, wala yabulun, wala yataghawatun, dan tidak buang air besar. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka itu kekal di dalamnya, enggak dikeluarin selama-lamanya. Faman talabaha, barang siapa yang mencari surga, wa dzakara karamati, dan ingat kepada kemuliaanku, wa jiwari wa nikmati, dan nanti akan ada di sampingku, wa nikmati, dan nikmatku, falyataqarrab ilayya, maka dekatlah dengan aku. Pak, disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu. Makanya Pak, ada istilah taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekat. Mendekat kepada Allah itu bukan dengan dekat seperti di dunia ini. Mendekat dengan Allah itu adalah dengan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu ta'ala, dan menjauhi larangan Allah, itu namanya taqarrub. Falyataqarrab ilayya bisidqih, dengan benar-benar taqarrub kepada Allah, wal istihanati bidunya, dan jangan kita ini diperbudak oleh dunia, wal qanaati bil qalil, dan puas dengan sedikit. Itu nanti akan masuk surga yang dijanjikan oleh Allah, yang sifat-sifatnya seperti yang disebutkan tadi. Saya kira ini pelajaran malam hari ini para jamaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan nanti nikmat yang akan diberikan kepada penduduk surga. Mudah-mudahan kita ini menjadi ahli surga. Kalau sudah ahli surga, Pak, ada calon penghuni surga, ada ahli surga. Kalau ahlul jannah itu sudah enggak pakai proses, ya sudah termasuk penduduk surga. Seperti al-mubasysyirin, al-ashra al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan berita masuk surga, itu sudah calon, bukan calon lagi, sudah penghuni surga. Jadi enggak pakai proses, enggak pakai hisab, enggak pakai mizan, enggak pakai tulisan, enggak. Masuk. Mudah-mudahan kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Tak semangat sampai masuk surga. Masuk surga gak semangat. Ya Allah, kayak apa senangnya bi ghairi hisab. Sampai bayangin bidadari ya terus. Uruban atraba. Ya, bidadari itu atraba, abkaro, perawan terus. Kenapa? Abkar. Jadi kalau di dunia ya, makanya kayak mujahid itu, ya gimana Israel nggak kewalahannya ngelawan manusia yang memang mati itu dicari, yang memang mati dicari, sedangkan mereka tentara bantuan itu takut, pengecut. Yahudi itu pengecut, takut, makanya banyak yang stres. Sekarang disediakan rumah sakit di Israel terhadap
tentara-tentara yang nggak berani perang pulang karena stres mereka. Karena mereka beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam cari mati. Kan ruwet ngelawan yang begini. Syahadah di depan surga. Kan repot. Artinya berjihad dalam arti yang benar. Jangan bawa bom nanti digendong bomnya diledakkan di Indonesia. Sangit itu bukan syahid. Ya Pak ya? Betul. Kalau di Palestina sekarang berperang dengan Yahudi, dengan Zionis Israel, jelas. Makanya terbukti wajahnya ketika meninggal tersenyum, tersungging senyum, ya kan? Itu menunjukkan sudah melihat tempatnya, tersenyum. Yang kedua baunya wangi, darahnya wangi. Itu menunjukkan bahwa itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mujahid yang berjihad karena negaranya mau dirampas. Sama dengan di Indonesia dulu. Ya Pak. Lah kita dulu 10 November di Surabaya itu yang diancam oleh Inggris agar senjata-senjata yang direbut daripada Belanda itu supaya dikembalikan. Kalau tidak kembalikan akan dihubungi menghanguskan lagi Surabaya. Coba Pak. Sedangkan pada saat itu perbandingannya mereka dengan senjata yang modern, arek-arek Surabaya cuman bermodalkan bambu runcing. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang merdeka atau mati dulu apa namanya slogannya merdeka atau mati. Terus Bung Tomo membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dengan teriakan Allahu Akbar. Mereka maju, terbunuh mereka. Sama dengan sekarang ini. Coba Pak, yang namanya Hamas itu bukan tentara negara. Jangan bayangkan tentara negara Palestina, bukan. Hamas itu adalah sebuah kelompok. Kayak di sini NU, Muhammadiyah. Ya. Kalau NU kan punya Banser. Nah, ini Bansernya cuman Banser. Hamas ini. Tapi bisa melawan negara yang tercanggih di dunia soal alutsistanya, persenjataannya. Ya kan? Tank buatan Israel, itu tank termahal, pesawat. Mereka kalau berperang tentara tentara pengecut mereka bisanya membunuh penduduk sipil dengan alasan Hamas bersembunyi di situ, ngebom Hamas. Tapi yang disebom sampai sekarang sudah berapa? 12.000 lebih yang meninggal. Tapi kalau Israel yang banyak meninggal itu tentaranya. Nah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil yang beriman kepada Allah. Iman, nilai imannya. Makanya dulu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekuatan satu orang yang beriman itu lawan 200 orang. Pak, 1 lawan 200. Ini kekuatan iman. Makanya yang ditakuti oleh orang-orang Israel itu orang-orang yang teguh dengan agamanya. Hamas itu ditawari oleh Israel, Gaza itu mau dijadikan kayak Dubai, pelabuhannya kayak Singapura. Yang penting jangan lawan. Gak mau.
Nggak mau. Nggak mau negaranya direbut. Ya sama dengan kita.